Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama, program ceramah dan tausiah agama Islam atau cawisan yang kita kenal setiap hari Jumat. Ya, dan hari ini insya Allah kita akan membahas dengan tema-tema yang sangat aktual sekali. Dan tentu saja dalam program cawisan ini adalah program yang mengajak Mang Cek Bicek dan pemirsa Paul TV untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga program ini untuk mengajak Mang Cek Bicek juga untuk mengasah wawasan ilmu pengetahuan agama Islam kita, guna di mana untuk bekal kita dunia dan akhirat kelak nantinya. Amin Allahumma amin. Nah, Mang Cek Bicek pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah, kali ini edisi cawisan itu pada hari Jumat ini tanggal 24 November 2023 bersamaan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Nah, Mang Cek Bicek, sebagaimana kita tahu sama-sama ya, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang kita imani dan kita yakini bersama-sama. Tentu saja untuk menunaikan ibadah haji adalah bagi orang yang mampu, dan tapi Mang Cek Bicek kita tentu saja berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memanggil kita sama-sama di rumah Allah yaitu Baitullah, hingga kita akan dimampukan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Tapi juga Mang Cek Bicek tentu saja di samping itu juga ibadah haji ada nama ibadah umroh, di mana ibadah umroh ini harapan kita bersama untuk menunaikan bersama keluarga kita, orang-orang yang kita cintai bersama. Sebagaimana kita ketahui juga Mang Cek Bicek, ibadah haji dan umroh ini adalah bukan perkara adalah siapa yang mampu atau tidak mampu. Maka kita harus berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah memampukan kita untuk beribadah haji dan umroh, menunaikan rukun bagian dari Islam yang kelima ini. Dan salah satunya adalah bagaimana kita untuk mengingatkan bersama, mengikhtiarkan, mengusahakan, lalu berdoa kepada Allah agar Allah memanggil kita bersama dan keluarga kita untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, kali ini dalam pekan sore ini kita akan membahas bersama-sama dengan tema haji dan umroh sebagai penggugur dosa. Dan mudah-mudahan ini Masya Allah dengan tema saja kita akan melihat bagaimana pelaksanaan haji dan umroh. Bagi mungkin Mang Cek Bicek yang telah saat ini lagi menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci, mari kita akan melihat tema ini sebagai kacamata potret bagaimana keimanan kita, bagaimana kita usahakan haji dan umroh ini sebagai penggugur dosa kita. Telah hadir di studio kita yang akan membahas tema kita bersama-sama, yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Iing Solihin, sarjana sosial Islam dan Magister Sains yang merupakan dai Forum Komunikasi Muda Dai ya Forkomda Sumatera Selatan. Nanti kita tanya langsung sama beliau, ini apa Dai Forkomda Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Untuk pertama kali Ustaz ya di studio kita, alhamdulillah Ustaz. Di tengah kesibukan Ustaz, alhamdulillah hadir di studio kita Ustaz. Ini Ustaz, anak panggil Ustaz Iing atau Ustaz Solihin Ustaz? Iing saja. Iing saja Ustaz. Namanya kayak orang Sunda, orang Barat. Orang Barat cuman keturunan Jawa, jadi Jawa orang Barat itu Sunda. Oke Ustaz, ini kan tadi hanya baca Dai Forkomda, Forum Komunikasi Mubalik Muda. Mubalik Muda. Masih mudanya Ustaz ya. Ustaz ya, dengan peci anaknya Ustaz, Ustaz Cahaya Ustaz. Cahaya banyak emasnya. Banyak emas. Dari ini apa Ustaz? Dari Tanah Suci Ustaz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Adalah untuk oleh kami Ustaz nih. Insyaallah. Oke, pemirsa, insyaallah kita akan bahas bersama guru kita Ustaz Iing Solihin, sarjana sosial Islam, Magister Sains, merupakan dai Forkomda Sumatera Selatan dengan tema haji umroh sebagai penggugur dosa. Dan tapi Mang Cek Bicek, pemirsa dimanapun Anda berada, Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bicek nak bertanya, jaturi jangan malu-malu. Silakan di kontak telepon kita di layanan aktif kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali, silakan nak bertanya di tema maupun nanti di luar tema kita di 0711 di 38 di 0022.
Ustaz, langsung deh Ustaz, pemirsa kita pengen tahunya Ustaz. Ini ada sabar, temanya haji dan umroh sebagai penggugur dosa, Baik. sebagai orang yang telah membimbingi ibadah haji dan umroh Ustaz. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul haja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al umrah ila al umrah kafarah lima bainahuma, al hajju mabrur laisa lahu jaza ila al jannah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Baik, pemirsa TV Pal TV, Mang Cek Bicek Palembang TV, dan juga Mang Cek Doli selaku presenter kita, dan majelis muda-mudi berkah Mushola Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita kembali berjumpa untuk saling nasihati, tawasau bil haq, tawasau bis shawab, tawasau bil marhamah. Nasihat dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan juga dalam kasih sayang. Tentunya dalam acara Cawisan ya, Pal TV yang subhanallah diselenggarakan setiap Jumat ya, dan mudah-mudahan barokah. Nah, pada kesempatan ini kami diamanahkan untuk menyampaikan terkait tema haji dan umroh sebagai penggugur dosa. Nah, hadirin para pemirsa Pal TV yang mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahwasanya ibadah haji dan umroh adalah merupakan rukun Islam yang kelima, dan subhanallah ya, itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah mempunyai kemampuan istita'ah. Maka kita hari ini mendapatkan tema haji dan umroh adalah penggugur dosa. Ini merupakan salah satu keutamaan, fadilah dari sekian banyak keutamaan haji dan umroh sebenarnya. Jadi kalau bicara keutamaan fadilah haji dan umroh, jangankan memakai dalil nakli ya, dalil Quran hadis ya, dalil akli saja, pakai akal itu subhanallah ya, sungguh sangat luar biasa. Banyak sekali keutamaan terkait haji dan umroh. Saya katakan tadi, jangan bicara dalil nakli ya, dalil akli saja ya, pakai pikiran kita. Orang yang sudah haji dan umroh itu banyak sekali keutamaan. Mang Cek Doli, kalau orang yang berangkat haji dan umroh ini pertama secara akal dulu ya. Kalau balik umroh haji dimuliakan. Kalau ada acara duduk paling depan. Kemudian subhanallah ya, intinya dimuliakan baik dengan sesama manusia, apalagi tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika para hadirin pemirsa Pal TV yang mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika haji dan umroh itu betul-betul kita laksanakan dan baik dengan dasar wa atimul haja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah ya, setelah itu kita akan banyak mendapatkan keutamaan. Termasuk salah satunya subhanallah penggugur dosa. Jadi salah satu keutamaan haji dan umroh itu penggugur dosa. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang langsung menyampaikan. Salah satu hadis yang tadi saya bacakan, saya sampaikan di awal, al umroh ilal umroh kafarah lima bainahuma, al hajju mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Jadi umroh yang satu dengan umroh berikutnya itu penggugur dosa. Jadi siapapun kita, ketika kita melaksanakan umroh dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia akan mendapatkan keutamaan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, man haja lillahi azza wa jalla, barang siapa yang berhaji karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mensekutukan dengan Allah, kemudian dia betul-betul meninggalkan larangan-larangannya ya, maka subhanallah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Bahkan dalam hadis tersebut bagaikan bayi yang keluar dari perut ibunya. Jelas ini kembali sebagaimana tema kita, haji dan umroh adalah merupakan penggugur dosa, sudah sangat jelas.
Nah, kenapa tema ini diangkat? Karena sangat menarik, Mang Cek Doli. Di masyarakat kita justru aneh. Ada masyarakat kita orang yang secara kemampuan cukup, ya, materinya ada, tapi ketika ditanya, Sugi lah Ustaz ya. ya, Sugi ya, orang Sugi ya, wong kaya yang 7 turunan gitu ya. Secara ekonomi cukup, tapi ketika dia mau berangkat haji, berangkat umroh tidak mau. Alasannya apa? Alasannya masih banyak dosa. Sebenarnya ini berlawanan dengan dalil-dalil Quran dan hadis. Bahwasanya orang yang berangkat haji dan umroh justru adalah penggugur dosa. Tapi sebaliknya di masyarakat kita ya malah kebalikan. Orang yang salah satu penyebab tidak mau berangkat haji dan umroh dikarenakan mereka banyak dosa katanya. Padahal subhanallah ya, kalau kita banyak dosa lah, karena kita banyak salah lah, kita harus banyak-banyak ibadah haji dan umroh. Nah, ini menarik, luar buat biasa kita sekali semua. Ustaz. Penjelasannya bagus perempat ini Ustaz. Oke, Mang Cek Bicek pemirsa Paul TV dirahmati Allah, tadi telah dibahas oleh guru kita bagaimana ibadah haji ini ada sebagai penggugur dosa kita. Oke, kita lanjutkan kembali Mang Cek Bicek, jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek kembali lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi Jumat ini kita akan membahas tema kita haji dan umroh sebagai penggugur dosa kita. Nah, Mang Cek Bicek sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari satu umroh ke umroh yang lainnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga yang dijanjikan Allah. Masya Allah sekali. Tadi sempat disinggung oleh guru kita bagaimana ibadah haji dan umroh itu ada sebagai penggugur dosa. Jangan takut dan Mang Cek Bicek jangan ragu untuk menaikkan ibadah haji, karena dosa kita akan dijamin Allah diampuni semuanya, dan insya Allah bagikan bayi yang baru lahir. Dan insya Allah Mang Cek Bicek kami mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bicek nak bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Saat kita lanjut kembali Ustaz. Tadi ya Ustaz ya, ada yang takut kalau pergi haji ini Ustaz karena takutnya dosa Ustaz ya. Iya, betul. Sampai lagi dibenyuk katanya. Balas dendam ya. Oh, dendam katanya banyak dosa, aku ini tidak pantas, belum ini Ustaz, belum ini, belum itu, belum ini. Lama-lama tak pergi haji Ustaz ya, tak pergi umroh Ustaz. Meninggal tak lewat, tak ada pergi haji ini. Pergi haji Ustaz. Padahal sugi Ustaz ya, kayu berduit tadi Ustaz. Betul. Mari Ustaz, tausiah lanjut Ustaz. Baik, pemirsa Pal TV yang mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi disampaikan sesungguhnya bicara terkait haji dan umroh itu sudah sangat luar biasa. Tentunya banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan. Bahkan penggugur dosa, ya, haji dan umroh ada penggugur dosa, ini salah satu keutamaan. Salah satu keutamaan dari sekian banyak keutamaan-keutamaan lainnya. Karena kenapa tema ini diangkat? Karena sekali lagi masyarakat kita masih banyak yang mungkin trauma atau mungkin ketakutan. Allah Subhanahu wa taala punya sifat balas dendam katanya. Kalau saya di Indonesia suka mukulin orang, maka ketika ke Mekah ke Madinah saya juga takut dipukulin orang. Digebuki pula. Sehingga yang terjadi banyak orang tadi secara finansial mampu, fisik sehat, tapi tidak mau berangkat. Ketika ditanya, "Ustadz, kami ini belum galak berangkat haji dan umroh karena masih banyak dosa." Nah, tentunya ini yang keliru. Hadirin para pemirsa sekalian dan juga adik-adik sekalian, sesungguhnya ketika kita melaksanakan haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala, lurus niat kita, ya, wa atimul hajja wal umrata lillah, maka subhanallah banyak sekali yang akan kita dapatkan. Selain tadi, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis Rasul sampaikan, al umroh ilal umroh kafaroh lima bainahuma. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika kita betul-betul melaksanakan haji karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyekutukan Allah, maka bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibu kita. Sehingga betul, ya, ketika berangkat haji, umroh, jangan ragu lagi. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan tadi rasa balas dendam? Ketika kita niatnya ikhlas karena Allah dan datang ke sana tawakalnya tinggi kepada Allah, ya, insya Allah tidak akan pernah terjadi apa-apa. Ketika kita betul-betul ikhlas karena Allah, maka Allah tidak punya sifat balas dendam. Tapi sebaliknya, kalau memang datang ke sana niatnya mau takabur, mau melakukan sesuatu, maka itu tanah suci, ya, itu tanah suci.
banyak hal-hal yang terjadi tentunya karena kesombongan kita, karena ngerasa mungkin saya ini alhamdulillah di Indonesia banyak kebaikan-kebaikan, ya, datang ke sana merasa sombong, itu pun tidak boleh. Apalagi yang tadi mereka yang naudzubillah min dzalik di Indonesia sudah biasa berbuat jahat, datang ke sana tidak mau taubat, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas ya kita banyak saksikan ya keanehan-keanehan terjadi. Ya, ada yang tidak bisa melihat Ka'bah, ya, ada yang nyasar sampai sekarang tidak ketemu. Ya itu bisa jadi dikarenakan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Karena apa? Karena mungkin di awal niatnya tidak lurus. Berarti berawal dari sebuah niat, Ustaz, ya. Dan juga mungkin ini juga harus kita sampaikan juga mungkin jemaah pemirsa kita, Ustaz, harus diawal dengan sebuah niat, ikhtiar yang bagus, Ustaz, ya. Insyaallah, Ustaz, kita memberikan kesempatan, Ustaz. Mungkin dari pemirsa belum kita akan sembari menunggu, Ustaz, kita akan berikan kesempatan pada Mang Cek Bicek ataupun muda-mudi yang berada di studio kita, Ustaz, ya. Mungkin dari sebelah kiri kami, silakan, mungkin ada yang tanya. Jaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apip, Pak Ustaz, dari Pal TV. Mau tanya, Ustaz, seandainya, Ustaz, kalau punya rezeki, Ustaz, ya, manakah yang harus kami utamakan terlebih dahulu? Yang muda-muda ini kan, apakah itu umroh, apakah itu haji, atau menikah dulu, Ustaz? Ya. Nah, betul. mengingat zaman sekarang ini kan, Masya Allah fitnahnya, Ustaz, Ya. Kalau punya duit, kami ini harus kemana dulu, Ustaz? Apakah haji dulu, apakah umroh dulu, apa kami harus menikah dulu, Ustaz? Untuk menghindari ini yang diinginkan, kan? Ya, terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini termasuk yang duduk nih, Ustaz, juga, Ustaz. Luar biasa. Tersungging juga nih. Benar juga, Ustaz. Kami ini, Ustaz, kadang-kadang yang langsung menyentuh. Iya, Ustaz. Kami muda-muda nih, Ustaz, kadang-kadang ada tabungannya, pun nak umroh dulu, pun haji dulu, kawin dulu, Ustaz. Kawin, kapan nak kawin? Udah kawin, kapan umroh? Nah, mana, Ustaz? Mungkin, Ustaz. Jadi sebenarnya karena ini pertanyaan terkait kebaikan, ya. Karena kalau pertanyaannya terkait hal yang tidak baik, agak bingung. Tapi karena ini kebaikan, semuanya sebenarnya bagus semua. Nah, tinggal mana yang skala prioritas. Jadi kalau secara dalil kan pemuda ini yang paling diutamakan adalah cepat menikah. Ada beberapa ada beberapa hal yang harus disegerakan, gitu ya. Pemuda ketika sudah ada jodohnya, ya, kemudian mayit ketika sudah meninggal harus dimakamkan, ya. Ada satu lagi yang memang harus disegerakan, ya, termasuk menikah. Jadi ketika sudah ada pasangannya dan ini betul-betul pas, maka segerakan menikah. Bismillah. Nah, kemudian tadi jangan sampai diadu, karena ini kebaikan. Saya katakan tadi, niat haji, niat umroh itu kebaikan, kemudian nikah itu kebaikan, maka nikah sekaligus melaksanakan berangkatnya ke Mekah Madinah untuk menikahnya. Itu sudah sangat luar biasa. Apalagi sekarang udah banyak nih program haji dan umroh, ya terutama umroh lah yang memang bisa tiap bulan, ya. Karena kalau haji sekarang untuk daftar saat ini kalau untuk Sumatera Selatan 24 tahun kemudian baru berangkat, ya. Tentunya lama, ya. Jadi kalau antum mau haji dulu baru nikah, ya, ketuaan, ya, jelas, ya. Nah, ini ketuaan. Kalau pancet, saatnya sudah nikah, ngajak bini, ngajak istri. Nah, itu betul. Nah, jadi yang tepatnya kalau untuk haji, ya, untuk sana apalagi masih muda, karena haji dan umroh ini sekali lagi ibadah fisik, ya. 90% saya katakan ibadah fisik, butuh tenaga yang pas. Maka dari sekarang daftar. Nah, sembari nyari pasangan yang pas, ya, nikah, ya, belum bisa haji, maka umroh dulu. Umroh bareng-bareng. Umroh bareng-bareng itu lebih nikmat, subhanallah. Dan saya katakan tadi ada program saat ini umroh, ya, yang sekaligus menikah, ijab kabul di sana, di Masjidil Haram. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kami juga saat ini. Amin. Iya, Mang Cek Doli kan ini ijab kabulnya di Madinah. Ada pemirsa yang langsung dengar gitu kan? Nanti bisa langsung sama-sama gitu, ya, di hadapan Ka'bah. Masya Allah, luar biasa sekali, Ustaz. Nah, Ustaz, balik-balik kita bicara ibadah haji dan umroh tadi, Ustaz. Tadi sempat Ustaz singgung adalah bagaimana ibadah haji dan umroh ini adalah bagaimana kita meluruskan niat, Ustaz. Kayak meluruskan niat, mengupayakan ikhtiar kita, Ustaz. Nah, bagaimana caranya, Ustaz, sampai di sana kita istiqomah, Ustaz, menjaga niat kita agar tidak ternoda, Ustaz. Mungkin ada kalau sudah sampai ibadah haji umroh sana, lah selesai ibadah wajibnya, nah biasa, Ustaz, ibu-ibu nih mungkin kita nak belanja, Ustaz. Nah, mana, Ustaz, ini menjaga istiqomahnya, Ustaz? Ya, baik, pemirsa sekalian, jadi subhanallah, ini pertanyaan Mang Cek Doli ini sangat luar biasa dan memang sangat penting buat kita, terutama bagi para pemirsa yang ingin berangkat haji dan umroh atau saat ini yang masih di Mekah Madinah, ya, lagi pelaksanakan ibadah. Maka yang pertama tadi dalam mukadimah awal saya sampaikan di dalam surat
Al-Baqarah ayat 196 ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa atimul haja wal umrata lillah. Jadi untuk ibadah haji dan umroh ini ibadah yang sangat luar biasa. Kalau untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa itu ayatnya secara umum. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi dalam beribadah kita harus ikhlas ya, secara umum harus ikhlas. Tapi kenapa haji dan umroh disebutkan? Kenapa haji dan umroh betul-betul Allah sampaikan wa atimul haja wal umrata lillah? Karena memang haji dan umroh itu luar biasa. Ya, ketika kita berangkat, ya, jangankan keluarga, sekampung tahu gitu ya, sekampung bisa nganter. Nah, ini haji dan umroh, maka harus lebih dikuatkan keikhlasannya. Nah, maka ketika kita sudah ikhlas, ketika kita sudah berusaha betul-betul lurus ya ibadah kita karena Allah, mudah-mudahan apapun yang kita temui, misal saya sering katakan begini, kalau kita niat awalnya ikhlas ya, tidak dipanggil haji, maka boleh. Karena para ulama mengatakan khawatir di akhir zaman nanti orang yang berhaji dan berumroh itu salah niat, bukan lillah tapi lil gerar. Misalnya Mang Cek Doli tidak noleh, Pak Mas Apip tidak noleh, harus ada haji, songging, kesinggung, itu songging. Ini fenomena yang terjadi. Adilnya nih Ustaz. Pas ditanya, ngapo haji itu mahal. Iya, jadi kalau udah dipanggil haji bahaya. Oke, Ustaz, kayak ada penelpon kita Ustaz ya. Siap. Kita dulu Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kita putus kayak Ustaz ya. Mudah-mudahan tak terputusnya umroh dan haji ini. Iya, tetap lurus buatnya. Nah, Ustaz, balik-balik tadi saat kita bicara haji dan umroh nih Ustaz ya. Ini kalau haji ini adalah saat ini Ustaz lumayan tinggi Ustaz ya. Harganya pemerintah, dan ini ada umroh Ustaz ya. Nah, kalau gimana caranya Ustaz kalau kita sudah beribadah umroh ya 2-3 kali baru berhaji, atau memang menyelenggarakan kedua-dua nih Ustaz, umroh dulu baru atau haji ini gimana Ustaz? Yang mana pertama? Sebenarnya untuk haji dan umroh ya kedua-duanya merupakan kewajiban bagi setiap muslim, walaupun kewajiban umroh tidak sekuat kewajiban haji. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Halo. Iya, Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum, Bapak. Halo. Ya, halo, Pak. Assalamualaikum. Mohon TV-nya, Pak, mungkin dijauhkan atau dikecilin, Pak. Ya, volumenya ya. Volumenya TV-nya mungkin bisa diatur. Halo. Ya, halo, Pak. Silakan, Bapak. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Arif Pelaju. Pak Alif dari Pelaju. Oke, silakan Bapak pertanyaannya, Pak. Dengan Pak Di yang ada di PPD. Oke, silakan Bapak pertanyaannya. Jaturi. Saya aja apa betul di umur itu panggilan Allah? Karena dalam saya kadang-kadang yang dipanggil. Ya itu aja. Oke, apa? Apa betul di umur itu panggilan dari Allah? Oke, terkait masalah apa nih, Ustaz? Panggilan ya. Panggilannya, oke. ya. Siap. Baik. Iya. Oke, Iya. Pak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Alif dari Pelaju ya, Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Ini dari Pak Alif Pelaju. Pak Alif ya. Iya. Nah, baik, Pak Alif di Bagaimana? Pelaju ya tadi ya. Nah, baik, Pak Alif. Oke, kita jawab dulu, Ustaz. Ya, Ustaz ya. Insyaallah Pak Alif Pelaju, insyaallah kita tahan dulu Pak Alif ya. Insyaallah akan kita jawab kembali. Yang Ustaz kita akan lanjut kembali Ustaz ini. Siap. Ya. Pemirsa Mang Cek Bice, insyaallah perjalanan yang paling indah adalah perjalanan menuju Baitullah. Karena perjalanan yang sangat amat agung, maka sempurnakan niat kita dan kuatkan ikhtiar kita, dan insyaallah mudah-mudahan kita akan menyampai di sana. Jangan kemana-mana Mang Cek Bice, kita akan kembali lagi sesaat lagi setelah yang satu ini. Alhamdulillah Mang Cek Bicek balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini kita akan membahas tema haji dan umroh sebagai penggugur dosa kita. Tadi Alhamdulillah telah dibahas oleh guru kita bagaimana ibadah haji itu merupakan panggilan, seruan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga merupakan
harus menjadi perhatian kita bersama bagaimana ibadah haji umroh ini adalah suatu rukun Islam yang kelima. Dan insya Allah tuh mudah-mudahan Allah akan memampukan kita. Bukan pertanyaannya kita tidak mampu sebenarnya, tapi kita harus mampu mengikhtiarkan ya, menguatkan doa kita, dan insya Allah Allah lah akan jualah yang akan memampukan kita semuanya, dan insya Allah kita akan berkelak kumpul bersama keluarga kita, orang-orang tercinta kita di Baitullah. Amin Allahumma amin. Nah Mang Cek Bicek, Cek dulu pengen ingatkan kembali bagi Mang Cek Bicek nak bertanya jatuh di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 002 jatuh di bagi nak bertanya di tema kita maupun nanti di luar tema. Kita akan lanjut kembali, ada pertanyaan dari Pak Aris nih Ustaz. Aris, dari Pelaju Ustaz. Gimana apakah ibadah haji dan umrohnya merupakan seruan panggilan Allah, panggilan Allah SWT Ustaz. Jatuh di Ustaz. Baik pemirsa Pak TV di mana saja berada, wabil khusus Pak Aris yang tadi bertanya tadi dengan semangatnya ya, apakah panggilan haji itu betul-betul panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas secara kewajiban jelas itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam surah Al-Imran juga ada ya, walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah ila akhir ayat, itu juga memerintahkan, bahkan Said Sabiq mengatakan itu merupakan salah satu tanda kewajiban hajinya. Adapun terkait panggilan hajinya, itu Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, dalam surah Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-27 ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adin pinnasi bil hajj ya'tu karijalan wa ala kulli domir ya'tuna min fajjin amik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Allah Ibrahim agar mengajak manusia, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nah ini jelas sekali bentuk panggilan, bentuk seruan, wa adin pinnasi bil hajj. Jadi serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan mereka nanti akan datang dengan berjalan kaki, bahkan mengendai onta yang sangat kurus. Jadi ini ditafsirkan oleh para ulama, onta yang sangat kurus ini termasuk orang-orang yang susah, orang-orang yang berat ya, ada yang naik sepeda gitu, ada yang berjalan kaki. Ini bentuk panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau ada juga ini salah satu penyakit di masyarakat, aku ini belum ada panggilan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita untuk berhaji dan umroh. Nah, tinggal kitanya tadi, kata Mang Cek Doli, harus kuatkan ikhtiar ya, niatnya diluruskan, kuatkan ikhtiar. Maka insya Allah ketika kita kuat niatnya, ikhtiarnya semangat ya, dikuatkan, maka menjada wajada ya, barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan bisa ya. Banyak orang yang mungkin awalnya mimpi, rasa tidak percaya berangkat ke Mekah Madinah ya, tapi karena sudah ada panggilan dari Allah SWT dan dia bersemangat. Nah kita ini ya, para pemirsa sekalian, sudah ada panggilan tapi kadang-kadang tidak kata niat. Alasannya banyak, salah satunya tadi, ngapalah aku dak galak haji dan umrah masih banyak dosa. Padahal jelas justru dengan banyak dosa kita harus berangkat haji dan umroh. Kenapa? Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali. Sangat senang gitu ya. Kalau bercerita pengalaman ini sekitar 2018 anak umroh juga Ustaz, Masya Allah. Itu anak tidak terpikir juga Ustaz ya. Tapi anak pernah berniat, ya Allah, mudah-mudahan anak sampai bisa mampu berziarah ke makam Rasulullah. Masya Allah. Akhirnya terkabul ya. Itu kabul Ustaz. Tapi anak benar-benar kuatkan niat itu dan luruskan ikhtiar kita, dan juga insya Allah doanya dikuatkan Ustaz ya. Insya Allah Allah kabul Ustaz ya. Bukan permasalahan mampu tidak mampu ya Ustaz ya. Allah yang mampu. Kalau mampu tidak mampu terus Ustaz. Oke Ustaz, mungkin sembari kita menunggu Mang Cek Bicek kita nak bertanya Ustaz, ada kita kesempatan dulu kasih jemaah kita di studio ini. Silakan mungkin dari sebelah kanan kami mungkin dari akhwatnya Ustaz. Akhwatnya ya, tadi sekarang akhwatnya. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika, saya ingin bertanya, Pak Ustadz, gimana kalau misalnya kita ada rezeki tapi hanya batas cukup gitu, tidak lebih. Nah, untuk memprioritaskan misalnya single, ada orang tua kan, baiknya anak dulu atau orang tua dulu yang umroh atau hajinya. Masya Allah, ini luar biasa. Ini luar biasa ya. Ini sangat memang fenomena ya. Tapi fenomena yang terjadi Ustaz. Apakah orang tua dulu ataukah kita dulu atau juga kalau sudah ini keluarga? Iya, apakah suami dulu, apa istri atau tapi dari sisi finansial agak terbatas mungkin Ustaz. Iya, Ustaz. Yang mana ya? Yang mana dulu Ustaz? Baik, pemirsa PAL TV, jadi terkait ke pertanyaan juga, sekali lagi ini masalah kebaikan yang ditanyakan ya. Ada duitnya cuma untuk satu orang misalnya, sementara
kami ini masih punya orang tua, mana yang didahulukan? Kami dulu yang berangkat atau orang tua? Ini di kalangan ulama memang ikhtilaf. Karena apa? Pertama, kewajiban haji dan umroh ini kewajiban individu. Jadi bukan kewajiban untuk orang lain. Dalam artian ketika kita memberangkatkan orang lain, seyogianya kita dulu. Ya, kita dulu yang berangkat. Walaupun tadi kebaikan, justru banyak orang yang berpikir sudahlah wong tua dulu. Karena apa? Karena wong tua sudah bakal lansia ya, bisa jadi nanti tidak cukup lagi umurnya dan sebagainya. Sebenarnya para ulama mengatakan ini kewajiban kita dulu. Karena apa? Yang namanya melakukan sesuatu kecuali kita sudah kecuali kita sudah berangkat haji, kita sudah umroh, maka boleh ke orang lain, dan itu mulia ketika kita sudah melaksanakan dulu. Tapi ketika kita belum, maka kita laksanakan dulu. Ya, kita laksanakan dulu, baru nyuruh orang lain, baru ngajak orang lain, baru bayarin orang lain. Ini sebenarnya afdolnya ya. Walaupun separa ulama ada yang mengatakan boleh-boleh saja ya kita memberangkatkan orang tua dulu ya. Tapi boleh saja kita menghadiahkan umroh ini ke orang tua. Tapi sekali lagi para ulama lebih menyepakati tadi ya, kewajiban umroh dan haji itu untuk individu. Oke, kita angkat dulu satu telepon kita dari pemirsa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Imam di Bukit, Pak. Dengan Bapak Imam di Bukit. Silakan Pak Imam, jatuhi pertanyaannya Pak Imam. Iya, aku nih nengok cabisan. Aku kira tadi Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Wis Pak, wis. Iya. Kembarannya Pak ya. Iya. Silakan Pak. Iya. Ini Ustaz, kan sekarang ini ketinggalannya caknya umroh inilah jadi tren. Oke. Kalau banyak budak-budak muda nih kalau apapun posting apa itu, cak mana lah biar wong yang umroh itu bisa lebih khusyuk atau bisa lebih tahu posisinya itu umroh ibadah itu jadi biasa baik kelihatannya ibadah ini kan, apapun posting ini bisa mungkin ada atau itu dari pesan dan ustaz juga mana kepada anak-anak muda yang pengen umrah kalau jadi muda. Oke. Itu biasa. Oke, terima kasih Pak Imam dari Bukit. Ya Pak ya, mudah-mudahan insya Allah kita jadi Pak Imam juga umroh kage. Ya, amin. Amin. Saat ini baik pertanyaan Pak Imam ini mungkin memang fenomena sekarang saat ya. Bagaimana umroh jadi tren anak-anak muda saat di kalangan generasi Z, mungkin generasi Alpha. Tapi saat rata-rata kalau umroh tuh posting media sosial, rekam video, upload segala macam, palan baru nyampe langsung ngupload. Kami lagi di Masjidil Haram. Lagi Masjidil Haram, lagi tawaf di Ka'bah. Sempat megang handphone Ustaz. Keliling umrah. Nah, ini gimana Ustaz? Menyikapnya Ustaz? Para pemirsa Pak TV yang mudah-mudahan semua kita rahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga Pak Imam ya. Mudah-mudahan jadi imam ya, minimal imam keluarga ya. Amin. Imam Masjidil Haram. Terkait pertanyaan kondisi tren saat ini ya, mudah-mudahan kita sangat bersyukur sekali ya, ada kesadaran saat ini haji dan umroh semakin meningkat. Jadi kalau dulu yang namanya haji dan umroh itu rata-rata di atas 50 ke atas baru ada niat haji dan umroh ya. Sementara untuk usia di bawah 50 masih berat orang berangkat haji dan umroh. Tapi di saat ini sudah mulai membooming ya, jadi tren ya. Itu anak-anak muda sudah umroh dan ini sangat bagus karena sekali lagi saya sampaikan ibadah haji dan umroh itu cenderung ibadah fisik. Ya, mumpung masih muda inilah kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan sempurna. Kalau sudah lanjut kadang-kadang kurang maksimal lagi ibadahnya. Cuma gimana Ustaz untuk kondisi ya saat ini? Sebenarnya bukan hanya pemuda. Kadang-kadang kakek nenek juga masih ya selfie tua muda karena ini trennya tren medsos gitu ya. Kapan lagi mungkin Iya. Nah, maka ini pertama kita harus baik sangka dulu ke orang lain. Ya, kita harus baik sangka dulu Pak Imam, apapun yang dilakukan orang lain yang penting jangan kitanya ya berbuat demikian kalau kita kurang seret gitu. Tapi jangan sekali-kali menuduh orang lain, foto depan Ka'bah pastilah riya, pastilah ujub. Ini banyak terjadi. Badai ibadah diambuk-ambui gitu ya. Bagian kekaguman ya. Nah, itu salah satu minta habis binikmah gitu kan. Ketika kita mensyukuri nikmat boleh dengan mengungkapkan kegembiraan atau di sisi lain mengajak. Ya, bagaimana kita bisa tahu orang ini sudah ke Mekah atau belum kalau memang tidak ada bukti. Nah, maka yang paling penting yang pertama sebagaimana dasar ibadah umroh tadi dan ibadah haji tadi Allah sampaikan wa atimul hajja wal umroh talillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah dulu. Jadi kalau sudah lurus karena Allah dipanggil haji atau dipanggil hajah
tidak dipanggil haji, tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian sempurnakan ibadah haji dan umroh. Ketika sudah lurus, di sana dapat jalan-jalan, di sana dapat kenikmatan yang lain, itu tidak masalah. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala, asal sudah lurus niatnya. Itu yang kewajiban haji dan umrohnya sudah dijalani sudah jalani, ya, sesuai dengan syarat dan rukun. Balik innamal a'malu binniyat tadi Ustaz ya, Masya Allah luar biasa sekali Ustaz. Jadi mungkin Pak Imam di Bukit ya, mari kita berhusnuzon Ustaz ya. Sembari kita juga mungkin mengikhtiarkan memperbaiki diri Ustaz ya. Betul. Mungkin ya Insya Allah mungkin satu ada kegaguman, takjub dan momen ini mungkin pengen diabadikan Ustaz ya. Di samping juga mungkin memang ini tren Ustaz ya, anak-anak muda. Memang kita harus mendorong Ustaz ya, ibadah haji umroh ini Insya Allah kata Ustaz ada, karena ini ibadah fisik Ustaz. Nah Ustaz, kalau kita kembali dari ibadah haji surat Al-Imran ayat 97 Ustaz ya, bahwa ibadah ini adalah ibadah yang memang diberikan Allah untuk melakukan perjalanan Ustaz, bagi yang sanggup Ustaz ya, dan Allah Maha Kaya Ustaz. Nah, insyaallah Ustaz kalau kita melihat dari Al-Imran 97 ini, nah Ustaz bagaimana kalau kita sudah memang mampu Ustaz dari secara fisik, dari sesuai keuangan dan memang tidak ada terniat sama sekali atau tidak tergerak hatinya Ustaz untuk menunaikan ibadah ini, apa hukumannya Ustaz pandangan dalam Islam Ustaz? Baik, Bang Cek Doli dan para pemirsa sekalian. Caknya Ustaz, kita ini dulu Ustaz. Siap. Ya Ustaz, kita akan kembali bahas ini Ustaz. Insyaallah Mang Cek Bicek, pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah, lah baik Allahumma lah baik, insyaallah mudah-mudahan ini yang kita tuju menuju Baitullah, mengerjakan ibadah haji dan umroh bersama keluarga tingkat. Dan kemana-mana kita akan bahas kembali setelah jeda satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah Mang Cek Bicek yang dirahmati Allah, kembali bersama aku Cek Doli tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi Jumat kali ini kita akan membahas tema haji dan umroh sebagai penggugur dosa kita. Subhanallah, tadi alhamdulillah tadi telah dibahas oleh guru kita tercinta, tadi juga termasuk juga Mang Cek Bicek yang sudah bertanya tentang masalah bagaimana pelaksanaan ibadah haji, menjaga niat hingga nanti pada pelaksanaannya. Dan Mang Cek Bicek sebagaimana Cek Doli pengen mengajak Mang Cek Bicek untuk merenungkan dalam surat Al-Imran ayat 97. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan apapun dari semesta alam. Surat Al-Imran ayat 97. Dan Mang Cek Bicek ini mudah-mudahan kita Allah memberikan kemampuan kita bersama. Mari kita luruskan niat kita, kuatkan ikhtiar kita, melangitkan doa kita agar Allah mendengar semua doa kita, mengajak istri, anak, keluarga, orang tua kita dan semua keturunan kita untuk beribadah ke Baitullah, di mana Baitullah ini adalah di mana rumahnya Allah, tempat kita bersujud dan berdoa kepada Allah. Dan di sana juga ada Madinah. Salah satu adalah keajaibannya adalah di mana makamnya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Ustaz, tadi kita pertanyaan saat bagaimana saat kalau secara finansial mampu, badan gagah, badan sehat, besar tinggi, ganteng, belaga, kira saat cantik, rumahnya 7 keturunan, ndak habis hartanya saat di mana-mana kawannya banyak, tapi belum galak niat Ustaz, atau memang ndak terniat, atau memang ndak galak, atau memang ada faktor lain Ustaz. Gimana hukum pandangan Islam Ustaz terhadap orang tersebut Ustaz? Nah, baik Bang Cek Doli dan juga para pemirsa sekalian yang mudah-mudahan semua kita rahmati Allah SWT. Kita ini berangkat haji dan umrah adalah merupakan rukun Islam yang kelima ya. Jadi ketika kita mengingkari, tadi Allah sebutkan sesungguhnya Allah Maha Kaya. Dalam artian yang pertama jelas kita harus istitoah, yang punya kemampuan finansial, materi, kemudian fisik dan juga yang ditinggalkan ya. Intinya para ulama sudah membahas itu terkait ke masalah istitoah, kemampuan. Nah, sekarang sudah mampu semua. Ya, cuman memang tidak mau berangkat. Nah, maka ancamannya sangat luar biasa. Yang pertama, dalam beberapa riwayat menyebutkan sesungguhnya barang siapa yang dia mampu ya secara keseluruhan untuk melaksanakan ibadah haji dan waktunya pas ada, tapi dia tidak berangkat, maka dia tinggal milih ya, mati dalam keadaan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Na'udzubillah, ini yang pertama. Dalam riwayat lain disebutkan ya, barang siapa yang dia sudah punya kemampuan untuk berangkat ibadah haji dan umroh namun dia tidak melaksanakan, sesungguhnya dia terhalang dari kebaikan. Nah, ini riwayat yang sahihnya. Jadi ketika dia menunda-nunda, ketika dia tidak melaksanakan haji dan umroh padahal dia mampu, dia punya kecukupan ya, kemudian secara
keseluruhan dia lengkap, namun dia tidak mau melaksanakannya, maka sesungguhnya dia terhalang dari kebaikan. Itu dalam hadis yang sahih. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz ya. Nah Ustaz, kalau kita bicara amalan apa Ustaz harus kita persiapkan untuk berangkat haji dan umroh Ustaz? Mungkin ada hal-hal yang mungkin harus kita jaga sebelum kita menunaikan ibadah haji umroh Ustaz. Baik, alhamdulillah. Para pemirsa sekalian, mungkin amalan-amalan kemudian termasuk persiapan ya untuk melaksanakan ibadah dan haji dan umroh. Sebenarnya secara terperinci sangat banyak ya. Cuma yang perlu kita garis bawahi, yang pertama jelas tetap harus diluruskan niat. Ketika sudah lurus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, haji dan umroh, karena saya katakan tadi kalau yang lain secara umum wa ma umiru illa liya'buduha mukhlishinal huddin, tapi haji dan umroh itu harus betul-betul diluruskan pakai ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, secara keilmuan. Maka khudhu manasikakum, kata Rasul, ambillah manasik dariku. Maka kalau bisa haji dan umroh kita harus sesuai dengan tuntunan Quran dan As-Sunnah, harus sesuai dengan tuntunan para ulama, harus sesuai dengan tuntunan ilmu agama. Masya Allah. Sehingga ibadah umroh kita, haji kita betul-betul mabrur, yang makbul dan mabrur. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Mungkin ada Bang Cek Bicek kita Ustaz yang baru bergabung mungkin selepas sholat asar, mungkin ada habis berbakti dari kantor Ustaz, mungkin minta kesimpulan dan himbauan pada seluruh masyarakat warga Palembang Ustaz. Baik pemirsa Pal TV yang insya Allah dirahmati Allah SWT, Mang Cek Doli dan juga para peserta yang hadir di studio. Pada kesempatan ini kita akan kembali menyimpulkan bahwasanya ibadah haji dan umroh adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan merupakan salah satu rukun Islam yang penting, yaitu yang kelima. Dan bagi kita yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, subhanallah ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sediakan reward, kelebihan-kelebihan, banyak sekali fadilah-fadilah yang akan didapat ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah penggugur dosa-dosa kita. Jadi ketika kita betul-betul melaksanakan ibadah haji dan umroh, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian masih banyak lagi kelebihan-kelebihan lain. Rezeki kita akan Allah tambahkan. Uang kita yang sering saya katakan ketika kita laksanakan, kita bayar untuk ibadah haji dan umroh, sesungguhnya itulah uang kita yang sebenarnya akan kita nikmati nanti di akhirat. Kenapa? Karena ibadah uang kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dipakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka sesungguhnya itu adalah merupakan kewajiban kita selaku seorang muslim. Ya, bahkan kata para ulama, barang siapa yang dia sudah mampu ya, secara finansial, secara fisik dan sebagainya, dia tidak juga melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka sesungguhnya dia akan terhalang daripada kebaikan-kebaikan, termasuk ya, meninggal dalam kondisi Yahudi, Nasrani atau Majusi, dan ini yang tidak kita inginkan. Nah, semoga kita semua para pemirsa yang hadir di sini dan juga para pemirsa Pal TV yang menyimak, kita semua suatu saat yang belum pernah akan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umroh, baik di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Amin, Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Syukran kasirakallahu Ustaz ingin telah hadir di studio kita Ustaz, telah berbagi bersama kita Ustaz untuk membagi tentang masalah haji dan umroh ini yang lugas dan hal rinci runut Ustaz materi kita. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa sama Ustaz, mata'an Allah bitul hayatin untuk Ustaz juga, dan semoga kita juga dipertemukan Allah dalam satu yaitu Baitullah kembali Ustaz ya. Insya Allah mudah-mudahan Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, labbaik Allahumma labbaik, kalimat talbiyah inilah yang harus kita akan untaikan di Baitullah. Mari sama-sama kita luruskan niat kita azamkan ikhtiar kita juga, dan kita kuatkan usaha kita, dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan memanggil kita, keluarga kita, anak, istri, orang tua, ayah dan ibu kita, seluruh keturunan kita, generasi kita, insya Allah menunai ibadah haji di Baitullah, dan insya Allah kita akan menziarahi ziarah yang terbaik kita adalah ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Dan Mang Cek Bicek, Mang Cek Doli pengen mengajak kita merenungi sebuah Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27 hingga 28, yang mana artinya Mang Cek Bicek, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap seluruh penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan
atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Surat Al-Hajj ayat 27-28. Semoga Allah senantiasa akan memperjumpakan kita, memampukan kita untuk beribadah haji dan umroh bersama keluarga dan orang-orang yang tercinta kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat. Dan kepada Mang Cek Bicek mungkin pemirsa PAL TV yang berada di seluruh di Baitullah, di Madinah maupun di Mekah yang saat ini lagi umroh, mungkin melaksanakan ibadah sunnahnya, mudah-mudahan kondisi sehat walafiat sampai di sana, dan insya Allah pulang ke Indonesia dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan hajinya makbul dan mabrurah. Amin, Allahumma amin. Mang Cek Bicek, jangan lupa saksikan terus program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri, dan akhirnya kami mengucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.